Baik, kita nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik, marhaban. Benar. Alhamdulillah, pagi ini kita ketemu kembali untuk belajar bersama kitab An-Nahwu At-Tatbiqi oleh Dr. Abdul Aziz, dan kemarin kita selesai sampai sini, sampai ketiga ya. Sudah ini ya, al-ismu al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Ini pembahasan apa? Al-ismu manqus. Contoh ayatnya kayak belum ya, Ustaz? Ayatnya belum? Al-i'rab at-taqdir ya. Al-i'rab at-taqdir. Ini al-ism maksur yang pertama, yang kedua al-ismul manqus, yang ketiga al-mudhaf Ya, mutakallim. al-ismul mudhaf ila yang mutakallim. Apanya yang belum? Contoh ayatnya, baru pengertiannya deh kalau di catatan Ana. Oh begitu. Nah, saya berarti sekarang nomor ini ya. Saya benar ulangi lagi. Kemarin sampai hukmu berarti ya. Al-ismul mudhafu ila ya'il mutakallimi nahwa kitabi, maktabi, maktabati, sadiqi, qalami, abi, akhi. Hukmuhu tuqaddarul harakatu al-thalasu ad-dhammah wal-fathah wal-qasr. Di harakat yang tiga ini, dhammah, fathah, kasrah, ya, di i'rabnya yaitu muqaddarah ya, ala ma qabla ya'il mutakallim, itu di atas sebelum huruf ya mutakallim. Wa yamna'u min zuhuriha istighalul mahal bi harakatil munasabah ya. Dan alasannya yaitu terlarang munculnya harakat ini karena menyesuaikan dengan harakat yang sesuai tambahannya ya, yaitu kasrah. Kemudian wahid, makna istighalul mahali biharakatil munasabah. Maknanya istighalul mahal biharakatil munasabah annal mahal wahida la yaqbalu harakatain, karena hanya satu saja tidak bisa menerima dua harakat. Kasratul munasabah lil ya, dan untuk ya yang sesuai itu adalah kasrah harakatnya. Wa harakatul i'rab, dan harakat i'rab, fa in wudi'atil kasratu li munasabatil ya, ketika diletakkan kasrah ya, karena tambahannya huruf ya, istaghallal mahallu biha wa quddirat harakatul i'rab. Nah, maka dia kasrah i'rabnya itu muqaddarah. Adapun nanti harakatnya adalah harakat tetap dia dhammah, fathah ataupun kasrah ya, tapi di i'rabnya dengan muqaddarah. Nah, harakat kasrah ini ya, sadiqi, misalnya kitabi, dia hanya menyesuaikan dengan tambahannya saja, yaitu ya. Jadi dia bukan harakat i'rab, tapi harakat yang menyesuaikan dengan tambahannya saja. Baik. Nah, sekarang contohnya ya. Nahwa. Nah, man al-awwal al-ula. Qaid. Al-asal. Sadar. Nahwa.
Kalau ta'ala atau Ustaz? Al-kalimah. Kalimatu abi fil ayatil atiyah. Nahwa kalimati abi. Kalimatu abi. Nah, kalimatu abi fil ayatil atiyati. Qala ta'ala hatta ya'zanali abi. Yusuf 80. Abi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallimi mana'a min zuhuriha tigalu mahali biharokatil munasabati waya ul mutakallimi ya Ustaz? Waya ul mutakallimi mudhafun ilaih. Barakallah. Nahwa kalimatu abi, contohnya kalimat abi, kata abi fil ayatil atiyati, di ayat-ayat berikut ini. Qala ta'ala hatta ya'dana li abi. Hatta ya'dana li abi. Perhatikan di sini, ya'dana abi li. Abi dia kedudukannya di sini sebagai apa? Fa'il. Nah, yang memberikan izin, ya, yang memberikan izin. Maka i'rabnya ini dia. Abi, harokat kasrah ini berarti dia hanya harokat menyesuaikan dengan tambahan. Lihat fa'il, fa'ilnya sesuai dengan tandanya. Jadi fa'ilun marfu'un. Abi, dia fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddar. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Perhatikan kata abi, kalau kita lihat abi itu kasrah ya. Tapi i'rabnya adalah dhammah muqaddarah. Karena abi ini dia kata tunggal. Ya, kata tunggal. Untuk yang tunggal atau mufrad, tanda rafa'nya itu dhammah fathah kasrah. Ya, tanda rafa'nya dhammah, maksudnya tanda nasabnya fathah, tanda jarnya kasrah gitu ya. Maka di sini dhammah muqaddarah. Di mana dhammahnya? Ala ma qabla ya'il mutakallimi, yaitu sebelum ya mutakallim, berarti di huruf ba. Walaupun dia ba ini harakatnya kasrah, kasrah ini bukan harakat i'rab, dia harakat menyesuaikan dengan tambahan. Adapun harakat i'rabnya adalah dhammah muqaddarah. Mana'a min zuhuriha istighalul mahalli biharakatil munasabah. Dilarang nampaknya dhammah ini, yaitu menyesuaikan dengan harokat yang sesuai dengan tambahannya. Jadi dhammahnya nggak muncul, nggak ditampakkan. Yang tampakkan adalah kasrah. Kasrah ini menyesuaikan dengan tambahannya ya. Wa ya'ul mutakallimi mudhafun ilaihi, dan ya mutakallim dia mudhafun ilaihi. Berarti abi jadi mudhaf gitu ya. Lengkapinya abi dia mudhaf, wa ya-nya ini i'rabnya hanya begini saja. Ya ul mutakallim mudhafun ilaihi, boleh nggak masalah ya. Atau kalau mau dilengkapi, misalkan ya mutakallimi berarti gimana? Ya dhamirun muttasilun mabniyyun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Nah, kalau mau lebih lengkap. Baik, Muslan. Mana Ustaz? Betul. Islan. Qala ta'ala inna abi yad'uka. Al-Qasas 25. Abi ismun inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu ala ma qabala ya'il mutakallimi mana'a min zuhuriha istighalu al-mahalli biharakatil munasibati wa ya'ul mutakallimi mudhafun ilaih. Nah, baik. Asani qala ta'ala inna abi yad'u.
Inna abi yad'u. Berarti inna dia huruf inna. Harfu inna, harfu nasbin taukid. Abi ini berarti apa? Isim inna. Isim inna. Dan isim inna apa? Mansub. Kedudukannya mansub. Kemudian yad'u ini apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya, fi'il fa'il. Kedudukannya adalah khobar, jumlah fi'ilnya. Khobar inna. Taib. Abi berarti abi dia ismu inna mansub. Isim inna mansub. Isim inna mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu. Tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Sama ini juga karena abi dia mufrad tunggal ya. Ala ma qabla ya'il mutakallimi. Itu fathah muqaddarahnya di atas sebelum huruf ya, yaitu di huruf ba. Mana'a min zuhuriha istighalul mahali biharakatil munasabah. Dilarang munculnya karena menyesuaikan dengan harakat yang dengan huruf setelahnya, itu harakat kasrah. Wa ya'ul mutakallimi mudhafun ilaihi, dan ya mutakallim mudhafun ilaihi. Ya yang tadi sama ya, mau dilengkapi boleh, enggak masalah. Sampai sini saja cukup enggak apa-apa. Baik, salah man. Ana Ustaz. Betul. Salasa. Qala ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Wa ghfir li abi asy-syu'ara tis'atun wa samanun. Abi ismu majrur. Sitah wa samanun. Sitah wa samanun. Abi ismun majrurun bilami wa alamat jati al-kasratu muqaddaratu alama qabla ya'il mutakallim. Mana abin biduri hashtighalul mahalli biharakatil munasabati wa ya'ul mutakallimi mudhafun ilaihi. Nah, perhatikan yang ini. Salasah qala ta'ala waghfir li abi. Li abi. Abi dia isim mufrad. Dan isim mufrad dalam keadaan jar apa harakatnya? Kasrah. Kasrah. Sahih? Nah, perhatikan ini. Ini walaupun dia kasrah, ini bukan harakat i'rab. Itu bukan harakat i'rab yang asli. Harakat kasrah ini ya, walaupun dia bertepatan dengan tanda jarnya isim mufrad ya, yaitu kasrah, tapi dia bukan harakat i'rabnya. Tetap harakat i'rabnya adalah kasrah yang tidak terlihat gitu ya. Yang tidak nampak, kasrah yang tidak nampak. Baik, kita lihat. Jadi abi ismun majrurun bilam, isim yang dijarkan dengan lam jar maksudnya li ya. Wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddar. Nah ini dia. Dan tanda jarnya adalah kasrah muqaddar. Ya. Jadi bukan kasrah dhahirah. Ya. Bukan kasrah yang nampak ini, bukan. Tapi kasrah yang enggak terlihat, yang enggak ada, enggak nampak. Tetap dia kasrah muqaddar. Adapun kasrah yang nampak ini adalah kasrah yang menyesuaikan harakatnya dengan tambahan huruf setelahnya, itu ya. Baik, di mana ini kasrah muqaddarahnya ala ma qabla ya'il mutakallim, di atas huruf sebelum ya mutakallim. Alasannya sama, mana'a min dhuhuriha istighalul mahalli biharakatil munasabah. Wa ya'ul mutakallimi mudhafun ilaihi. Dan ya mutakallim adalah mudhafun ilaihi. Intinya kalau ada isim nyambung ke ya mutakallim, maka di-i'rabnya dengan harakat muqaddarah. Kita lihat footnote-nya, Isnan 6 belum selesai. Isnan ini baca siapa barusan? Bu Yulis ya? Ustaz. Nah, fadhal. Isnan. Ini apa man Ustaz?
Min ya, min nuhati gitu ya. minan nuhati. Minan nuhati man ja'alal kasrota dohirotan fi halil jari kabni malikin wa minhum man ja'ala dohirota lil munasabati wa qaddarallati Wa qaddara. lil irabi kabni bisyamin. Nah, di sini perbedaan pendapat. Tadi kita bahas bahwa kasrah itu, ya, tanda kasrahnya adalah muqaddarah. Tapi di sini minan nuhati, sebagian para ahli ilmu nahwu, ya, nuhat itu jamak dari nahwu, ya, jamak dari orang yang ahli ilmu nahwu. Man ja'alal kasrata zahirata, yaitu ada sebagian yang mengatakan bahwa dalam keadaan jar itu, ya, fi halil jarri, dalam keadaan jar itu dia kasrah zahirah, jadi kasrah nampak itu, jadi harakatnya adalah kasrah zahirah. Siapa yang mengatakan ini? Kabni Malikin, seperti contohnya Ibn Malik. Ibn Malik mengatakan bahwa kasrah dalam keadaan jar itu dia kasrah zahirah. Artinya apa? Kasrah ini adalah harakat i'rabnya. Wa minhum man ja'ala zahirata lil munasabati. Dan dari mereka, maksudnya dari sebagian ilmu ahli alim nuhat, man ja'ala zahirata lil munasabati, menjadikan zahir ini, nampak ini karena sesuai dengan harakatnya, wa qaddara allati lil i'rabi kabni Hisam, dan juga ada yang mentakdirkan muqaddarah, ya, seperti tadi muqaddarah ini adalah pendapat Ibn Hisham. Jadi berarti ada perbedaan pendapat di sini. Ada yang mengatakan bahwa dalam keadaan jar itu adalah kasrah muqaddarah, kasrah dhahirah, ya, dan juga kasrah muqaddarah. Di sini perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat sini tidak masalah, ya, tidak masalah. Ya, sebagian para alim ilmu nahwu ada yang mengatakan bahwa dalam keadaan jar itu kasrahnya adalah dhahirah, gitu ya. Jadi yang nampak itunya dia kasrah harakat i'rab, dan juga ada yang mengatakan bahwa tetap kasrah pun dia tetap kasrah muqaddarah. Wallahu ta'ala bissawab. Ya, soal ada pertanyaan di sini? Nah, ada pertanyaan? Mafhum? Catat perbedaan ini, ya. Perbedaan ini catat. Jadi sebagian ilmu nahwu ada yang mengatakan bahwa ketika dalam keadaan majrur itu kasrahnya dhahirah. Jadi kasrah itu dia adalah kasrah harakat i'rabnya. Contohnya ini pendapat Ibn Malik, ya. Dan juga ada yang mengatakan bahwa tetap kasrahnya adalah kasrah muqaddarah. Catat ini, ya, baik-baik. Biasanya banyak pendapatnya. Tidak ada Mirip pendapatan? isim mangkus ya, Sat? Isim mangkus? Nah, isim biasa. Maksudnya isim mangkus kan semuanya muqaddarah, tapi pas fathah, pas masuk fathahnya zahirah. Tapi kalau ini maksudnya mungkin ya ulama tadi ada. Kalau isim mangkus dia nggak ada perbedaan. Nah, karena ketika mansub, ya hadia, misalnya qadiyah, kayak begitu. Kalau yang ini masalahnya ada dua harakat. Jadi harakat kasrah ini asalnya adalah harakat yang menyesuaikan dengan tambahan huruf setelahnya. Jadi dia harakat, bukan harakat i'rab, bukan harakat asli, tapi harakat yang menyesuaikan dengan tambahan hurufnya. Makanya ketika jar ini yang berbeda pendapat itu ketika jar saja. Ketika dalam keadaan majrur saja. Karena dalam keadaan majrur sama itu harakatnya kasroh.
kebetulan sama juga dengan harokat yang menyesuaikan tambahan hurufnya, yaitu kasrah juga. Jadi ada yang mengatakan zahirah dan ada yang mengatakan muqaddarah. Tapi kalau yang tadi yang qadiyah yang seperti itu dia semuanya sama. Tidak ada yang zahirah ketika misalkan nasab qadi sukun saja, tidak. Tetap qadiyah, hadiyah yang kayak gitu. Mafhum? Salah. Kalau yang bersambung ya mutakalim rata-rata akhirannya i gitu ya Ustaz. Kalau yang iya ada nggak sih Ustaz? Yang iya gimana? Misalnya kemarin apa ya? Kayak wali daya gitu. Lah. Dia iya ini sebenarnya asalnya ya. Iya, ini kalau dalam keadaan mansub itu asalnya. Kemudian kalau ya sukun ini dalam keadaan majrur. Itu asalnya. Nggak ada yang ini ya, nggak ada yang kitabiyah nggak ada. Kalau dia nyambung ke isimnya tetap ya saja, ya sukun. Mafhum? Berarti nanti harus dibuka ini apa? Ada di mukhtarat itu ya. Lihat domir nasab. Domir nasab dan domir jar. Domir nasab dan domir jar. Misalkan domir nasab contohnya misalkan wa iyaya fattaqun. Wa iyaya. Di sini ya, bukan wa iyai sukun misalkan. Wa iyaya ini dalam keadaan nasab itu asal. Mafhum? Tapi nanti buka itu ya. Ada di buku Mukhtarat di bagian domir. Domir nasab dan domir jar. Kalau domir nasab ya fathah, kalau domir jar ya sukun. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Baik, الآن رابعا ada apa? Ustaz. الرابع الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف نحو يسعى يرضى ينهى يتزكى يتربى حكمه تقدر عليه الضمة والفتحة ويمنع من ظهورهما التعذر. نعم تبيع فين؟ الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف. Fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan alif. Sebenarnya sama ya pembahasannya, dengan alif, dengan waw dan dengan ya juga sama, cuman beda alasan nanti. Di sini dipisahkan mungkin karena beda alasan. Yang pertama, fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan alif. Contohnya misalkan yas'a, yarda, yanha, yatazakka, yatarabba, ujungnya alif. Hukumnya tuqaddaru alaihi dhammatu wal fathatu, yaitu muqaddarah untuk harakat dhammah dan fathah. Wa yamna'u min zuhurihima at-ta'azzuru. Alasannya adalah ya, alasannya nih terlarang munculnya dhammah dan fathah ini karena at-ta'azzur. Dan at-ta'azzur ini ingatin ini kaidahnya, kalau ada fi'il baik pun fi'il ya, baik fi'il ataupun isim, kalau ujungnya alif baik itu alif maksurah ataupun alif mamdudah, maka alasannya adalah at-ta'azzur. Baik itu di fi'il ataupun di isim, kalau ujungnya alif maksurah ataupun alif mamdudah, maka alasannya adalah
at-ta'adzur, ya. Dan ta'adzur maknanya apa? Apa makna ta'adzur? Ta'adzur maknanya adalah terhalang mengucapkan harokat. nah, mustahil mengucapkan dengan harakat. Nah. Taib, nahwa man ba'daha? Ustaz. Bismillah. Nahwu al-fi'lu ardu bima yali ta'ala la'alaka tardu thalatha wa tardu fi'lun mudhari'un marfu'un bitajarrudihi minan nasibi wal jazmi wa alamatu rafihi adhamatul muqaddar ala akhirih man'a min dhuhuriha at-ta'adur. Nah, barakallah. Nahwa al-fi'lu tarda, ya. Fima yali, berikut ini. Qala ta'ala. Waalaikumsalam. Nah, lanjut Ustaz. Khalas. Qala ta'ala la'allaka tarda. Tarda dia fi'lun mudhari'un marfu. Fi'lun mudhari'un marfu. Fi'il mudhari' marfu. Limadha? Litajarrudihi minan nasibi, di sini pakai min, ya. Kita bisa menggunakan na'an, berarti boleh dua-duanya. Minan nasibi wal jazimi, karena terbebas dari huruf nasab dan huruf jazm sebelumnya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu, dan tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Ala akhirihi, di akhirnya, di huruf terakhir, yaitu di alif maksurah. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru, terlarang munculnya karena susah mengucapkan atau mustahil dengan mengucapkan dengan harakat. Ditarda. Taib. Mafhum ya ini, insyaallah jelas. Yusnan man ba'da. Mana Ustaz? Bismillah. Qala ta'ala walan tardo ankal yahudu walan nasara. Al-Baqarah isrun mi'ah. Isrun ba'da mi'ah. Isrun ba'da mi'ah. Tardo fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihil fathatu al-muqaddaratu alal akhirihi mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Nah, ini kalau terbiasa baca seperti ini harakatnya semuanya sama. Harakatnya sama, itu aja. Qala ta'ala walan tarda 'anka al-yahud walan nasara. Baik, tarda. Berarti kan kata tarda ini sebelumnya ada huruf lan. Dan lan ini dia salah satu huruf apa? Jazm. Nasab. Nasab. Nasab, ya. Berarti tarda dia fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Fi'il mudhari' yang dinasabkan dengan huruf lan. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah al-fathatul muqaddaratu. Fathah muqaddarah. Ala akhirihi, di atas akhirnya, ya, maksudnya di atas huruf terakhir itu alif maksur. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Tidak muncul, ya dilarang munculnya harakat ini karena mustahil mengucapkan dengan harakat. Mafhum? Ada pertanyaan sini? Ustaz, ketinggalan yang artinya itu yang Nah,
litajarudihi tadi artinya Tajaruruhi karena terbebas minan nasibi karena wal jazimi terbebas. dari huruf nasab dan huruf jazm. karena terbebas. Karena terbebas dari huruf nasab dan huruf jazm. Baik, berarti al-fi'lul mudhari'ul mu'tallu akhiri bil alif. Al-mu'talul akhiru bil alifi, fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan alif, yaitu harakat dhammah dan fathahnya muqaddarah. Harakat dhammah dan fathahnya muqaddarah. Di sini disebutkan dalam keadaan rafa dan dalam keadaan nasab. Dalam keadaan nasab, rafa dan dalam keadaan nasab. Kenapa satu lagi tidak disebutkan? Satu lagi dalam keadaan apa? Jazm. Jazm. Kenapa dalam keadaan jazm tidak disebutkan? Hasfu harfu ini. Naam, karena dalam keadaan jazm bukan pembahasan di sini. Ya. Karena dalam keadaan jazm dia dibuangnya huruf ilah. Ya. Baik. Ba'daha. Bismillah. Ada Ustaz coba ya. Bismillah. Tafadhal. Homsa. Al-fa'ilul Al-fi'lu. al-fi'lul mudhari'ul mu'talu Al-mu'tallul akhiru. al-mu'talul Tallul. Lamnya tasdidkan. Al-mu'tallul akhiru. al-mu'talun akhiru bil wawu au Ada ba huruf jar. Bil wawi au bil ya Nah, ada ba lagi. au bil ya'i. Nah, footnote-nya dulu, Wahid. Jami'atu jama'tu bainal mu'talil akhiri bil wawi wal mu'talil akhiri bil ya'i litifaqihima fil hukmi. Nah, fil hukmi. Nahwa Yad'u yatlu yarju wa nahwa yahdi yughni yu'ti. Hukmuhu tuqaddaru alaihi dhammatu wa yamna'u min zuhuriha attiqalu wa tadzuhuri wa tadharu alaihi fathata fatadharu alaihi fathatu. Wa tadharu alaihi fathatu li fatiha nahwa al-fi'lain ya'fu tugni fiha yali Fima yali. Nah, yakfi. Cukup dulu. Al-fi'lul mudhari'u. Nah, yang tidak tahu harakatnya boleh harakat ya. Kecil saja pakai pensil.
Al-fi'lul mudhari'u al-mu'tallul. Ini tasdidnya. Al-mu'tallul akhiru bil wawi au bil ya'i. Fi'il mudhari' al-mu'tal akhir dengan wawu bil wawi au bil ya'i. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir dengan huruf wawu dan huruf ya. Kita lihat di sini footnote-nya. Jama'tu bainal mu'tallil akhiri bil wawi wal mu'tallil akhiri bil ya'i littifaqihima fil hukmi. Kata penulis, jama'tu, saya gabungkan bainal mu'tallil akhiri bil wawi, antara mu'tal akhir dengan huruf waw, wal mu'tallil akhiri bil ya'i, dan mu'tal akhir dengan huruf ya, ini bacanya begini ya, littifaqihima fil hukmi, karena hukumnya sama, gitu ya, karena hukumnya sama. Makanya tadi karena juga beliau memisahkan, penulis buku ini mungkin memisahkan antara mu'tal akhir dengan alif, waw dan ya itu dipisahkan karena alasannya yang berbeda. Sebenarnya sama, cuman alasannya saja yang berbeda. Jadi di sini penulis menggabungkan antara mu'tal akhir dengan waw dan mu'tal akhir dengan ya karena hukumnya sama. Nahwa contohnya yang mu'tal akhir bil wawi, yad'u, yatlu, yarju. Ini mu'tal akhir dengan waw. Wa nahwa, dan contoh untuk mu'tal akhir dengan ya, yahdi, yugni, yu'ti. Hukumnya tuqaddaru alaihi dhammatu, yaitu ditakdirkan harakat dhammah. Wa yamna'u min zuhuriha al-thiqalu, dan alasannya adalah dilarang muncul harakat dhammah, yaitu al-thiqal, berat pengucapannya. Wa tadharu alaihi al-fathatu li khifatiha, adapun untuk harakat fathah tadhar, nampak. Kenapa? Li khifatiha, karena ringan mengucapkannya. Nahwa contohnya al-fi'alaini, ya. Dua kata kerja ini, ya'fu, tughni, fima yali berikut ini. Jadi untuk fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan waw dan dengan ya, itu tuqaddaru alaihi dhammah, ditakdirkan harakat dhammahnya, dan alasannya adalah al-thiqal. Adapun fathah maka dia zahirah, nampak. Kenapa? Karena mudah mengucapkannya, ringan mengucapkannya. Berarti untuk ini hanya dalam keadaan rofa saja. Dalam keadaan rofa dia muqaddarah, ya. Dalam keadaan rofa dia dhammah muqaddarah. Adapun dalam keadaan nasab, ini dia. Dalam keadaan nasab maka apa? Fathah dhahirah. Gitu maksudnya ya. Fathah dhahirah. Baik, contohnya wahid man. Ana lagi Ustaz. Nah, sudah beres berarti tidak balik. Wahid. Qala ta'ala wa yaqfu anis sayyiati. Surah As-Surah 25. Yaqfu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu ala akhirih mana'a min zuhuriha istiqal. Nah, mana'a min zuhuriha istiqal. Baik. Wahid, qala ta'ala wa ya'fu. Wa ya'fu 'anis sayyi'at.
Ya'fu, perhatikan kata ya'fu, ini dia fi'il mudhari'. Ya'fu fi'lun mudhari'un marfu'. Fi'il mudhari' marfu'. Limadha? Litajarrudihi minan nasibi wal jazimi, karena terbebas dari huruf nasab dan huruf jazm. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Ya'fu, di atas waw, ala akhirih ini, di atas huruf akhirnya yaitu huruf waw. Mana'a min zuhuriha as-siqalu, terlarang munculnya harakat dhammah itu karena berat pengucapannya. Mereka susah mengucapkan huruf waw. Kita sebenarnya orang Indonesia biasa-biasa saja, tapi mereka mengucapkannya adalah susah. Ya'fu, banget cukup ya'fu. Baik, yang nasab Isnan, man? Mana Ustaz? Betul. Isnan, qala ta'ala asallahu ayyafuwa anhum. An-Nisa tis'ah wa tis'un. Ya'fuwa fi'lun mudhari'un wa mansubun bi'an wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Naam, barakallahu fiik. Qala ta'ala asallahu an ya'fuwa anhum. Perhatikan kata ya'fu lagi. Yang tadi ya'fu banyak. Wawnya sukun. Sekarang ya'fuwa. Sebelumnya ada huruf an, dan an ini huruf nasab. Berarti ya'fu ini dalam keadaan mansub, gitu ya. Berarti ya'fuwa fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Fi'il mudhari' mansub dengan an. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu. Tanda nasabnya adalah fathah dhahirah. An ya'fuwa ala akhirih, di atas akhirnya. Jadi asallahu ay ya'fuwa anhum. Ya'fuwa fi'il mudhari' mansub dengan an, tanda nasabnya adalah fathah dhahirah. Fathah nampak jelas di akhirnya. Salah apa? Halo Ustaz. Salasa. Qala ta'ala la tuni syafa'atuhum. An-Najm 26. Tuni fi'lun mudhari'un marfu'un bitajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu ala akhirih mana'a min dhuhuriha as-siqal. Nah, perhatikan kata tugni. Sebelumnya ada la. La inilah apa? La nafiyah. La nafiyah. Kenapa la nafiyah bukan nahiyah? Nafiyah menidakkan mudhari'nya tetap. Karena fi'il mudhari'nya tidak majzum. Ya, tetap dia enggak majzum. Berarti tugni, la tugni syafa'atuhum. Tugni fi'lun mudhari'un marfu. Fi'il mudhari' marfu, ya, karena tadi la-nya bukan huruf nahiyah. Nah, kalau huruf nahiyah berarti fi'il mudhari' majzum, nantinya begitu, ya. Dan dihilangkan ya-nya, la tugni, gitu saja. Dan ini karena ini la nafiyah, maka fi'il mudhari'nya tetap fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari' marfu. Litajarrudihi, berikan harakatnya ini, ya. Minan nasibi wal jazimi, karena terbebas dari huruf nasab dan huruf jazm sebelumnya. Enggak ada huruf nasab, enggak ada huruf jazm. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya ad-dhammatul muqaddaratu ala akhirih. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Berarti kata tugni ini dhammah muqaddarahnya itu di atas huruf ya. Ya, tugni ujungnya. Mana'a min zuhuriha as-siqal. Terlarang nampaknya dhammah itu karena as-siqal, berat pengucapan. Baik, badaha. Sibisiqal. Ustaz. Arba'ah. Qala ta'ala.
lan tughniya anhum amwaluhum. Al-Imran 10. Tughniya fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihil fathatu dhahiratu ala akhirih. Nah, arba'ah. Qala ta'ala lan tughni anhum amwaluhum. Lan tughni. Tughni asalnya tugni. Jadi ya kata kerjanya sebelumnya ada huruf lan, dan lan ini huruf apa? Nasab. Nah, berarti tugni dia mansub. Nah, sub ya. Tugni berarti tugniya fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Fi'l mudhari' mansub dengan huruf lan, huruf nasab. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu. Tanda nasabnya adalah fathah dhahirah, fathahnya nampak ala akhiri, di atas akhirnya. Tugniya ilan tugniya anhum amwaluhum. Jadi kesimpulannya, untuk fi'il mudhari yang mu'tal akhir dengan huruf waw dan huruf ya dalam keadaan rafa, dia muqaddarah, dalam keadaan nasab zahir. Ada pertanyaan? Ustaz, Nah, itu yang contoh pertama kok ada alif ya? Ya'fu pada kata wa ya'fu nah, lahu. ada nggak tahu ini alifnya alif apa? Mungkin ini hanya alif tambahan saja ya. Hanya alif tambahan saja. Anda nggak tahu ini alifnya kenapa dia ada alif di sini. Seharusnya tidak ada alif. Seharusnya fi'il mudhari di sini nggak ada alifnya. Ya, harusnya hanya afa yafu, begitu saja. Coba apakah di Arab ada disebutkan? Apakah alif apa itu? Kalau tidak salah ini hanya alif tambahan saja ya, alif tambahan saja. Tidak ada pengaruhnya ke situ, nggak ada. Karena aslinya nggak ada alifnya, afa ya'fu gitu saja. Afa ya'fu. Harusnya tidak ada alif. Harusnya tidak ada alif. Nah, biasanya kalau muncul alif seperti ini, itu alif tambahan. Coba di Google ada nggak? Nemu nggak? Alif ini. Karena terkait arti kali Ustaz, karena Al-Quran. Mana? Karena terkait arti Al-Quran kali kan mereka ya. Nah, bukan mereka ini ya. Ya'fu ini bukan untuk mereka. Ya'fu ini untuk kuat. Untuk kuat. Nah, ya'fu ini untuk kuat. Di wa ya'fu ini untuk kuat. Wa ya'fu ada saya. Apa ya'fu? Karena ini kan fi'il mudhari marfu. Marfu ya. Marfu. Kalau untuk mereka berarti ya'funa. Kalau untuk mereka ya'funa, karena ini dalam keadaan marfu. Kalau untuk mereka pasti ya'funa. Ya'funa ini. Ini kalau untuk mereka. Kalau untuk mereka bentuknya seperti ini berarti namanya majzum. Majzum. Mafhum amla? Kalau wa ya'fu Bukan marfu. nah, begini. Anda jelaskan lagi. Takut salah berarti ini. Ya'fu ini tadi kita katakan ya'fu ini adalah untuk huwa. Gitu ya, untuk huwa. Kalau ya'fu untuk mereka asalnya adalah ya'fu sahih. Sahih. Nah, ya'fu. Nah, betul, untuk mereka ketika dihilangkan huruf nunnya itu menjadi ya'fu gitu ya. Ya'fu ditambah dengan alif biasanya begitu. Tapi ya'fu begini ini dalam keadaan apa? Majzum.
dalam keadaan majzum kalau untuk mereka. Kalau ya'funya ini untuk mereka dalam keadaan majzum. Sedangkan ya'fu ini bukan dalam keadaan majzum, nggak ada huruf jazm sebelumnya, sahih? Sahih. Nah, berarti ini bukan untuk mereka, tapi untuk huwa, gitu. Dan alifnya ini harusnya tidak ada. Makanya tadi alifnya di alif tambahan mungkin. Ya. Coba di Google apa? Ada nggak yang nemu? Alif apa itu? Seharusnya alifnya itu nggak ada. Ya. Di Al-Quran ada, Ustadz. Apa? Naam, di Al-Quran tulisannya ada. Cuma maksudnya apa? Alif apa itu? Kalau dari asli dari kata kerjanya itu nggak ada. Coba cari di kamus, lihat afa ya'fu. Ada alifnya nggak? Kata kerja asalnya. Kalau di Al-Quran tambahan, memang di Al-Quran itu tambahan ini. Kita lihat di Al-Ma'ani ya, ya'fu, afa ya'fu, apakah ada alifnya di kata kerja aslinya? Baik, Anda kirim ya. Anda kirim ini afa ya'fu. Aina grup. Lihat afa ya'fu. Itu di Quran surat apa sih, Ustaz? Surah. Asyura. Nah, Oh, Asyura Asyura. bisa dengar. Lihat afa ya'fu di grup. Ya. Afa ya'fu. Lihat ada alifnya atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Nah, jadi kata kerja asalnya nggak ada alifnya. Ya. Maka kita katakan biasanya alif itu dalam Al-Quran itu biasanya ada penambahan. Dia hanya alif tambahan saja. Begitu. Tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Nah, itu titik yang pertama ya. Afa an ya'fu. Afa ya'fu. Nggak ada alifnya. Itu aslinya. Atau bisa kita lihat i'rabnya coba. I'rab apa? Asyura. Asyura kan 25. Ayat 25. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير ويعفو عن السيئات. Surat berapa? عن عباده عن السيئات. Lihat ويعفو الواو حرف عطف. يعفو يقبل مرفوع مثل يقبل itu marfu'un wa alamat rafi'nya dhammah muqaddarah 'ala al-wawi lil-thiqal. Nah, lihat. Ketika di i'rab dia tidak menulis alif. Nah, maka alif itu tambahan. Enggak ada alifnya. Ketika di i'rab dia tidak menulis yang ini maksudnya ya. Wa ya'fu. Perhatikan di sini. Anasir ini ya. Anasir ini dia tidak menulis alifnya di sini. Karena sebenarnya asalnya bukan nggak ada alifnya gitu. Alifnya itu biasanya tambahan Al-Quran saja. Anda share di grup. Ini yang mengatakan ya Robin. Lihat coba situ. Lihat di ayatnya. Wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Wa ya'fu, enggak ada alifnya ya. Yang menulis ini tidak ada alifnya. Kenapa? Karena asalnya nggak ada alifnya sebenarnya. Jadi alifnya itu yang Anda tahu biasanya tambahan Al-Quran saja. Tambahan Al-Quran Rasul Utsmani gitu ya. Biasanya sebenarnya kan ada tambahan ini. Alif zaidah itu bukan maksudnya. Nah, alif zaidah itu katakan alif zaidah, alif tambahan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ada pertanyaan silakan sampai sini. Nanti mulafaz insyaallah, kemudian masuk ke tatbiqat. Nah. Kemudian ini al-mujab. Masalah muhim. Alhamdulillah. Insyaallah banyak manfaatnya.
Ada pertanyaan silahkan sampai sini. Afwan lupa Ustaz. Jadi kalau i'rabnya ya'funa apa Ustaz? Masuknya ke mana? Ya afuna berarti fi'il mudhari. Iya, masuk ke i'rabnya ke sambung huruf nun ya apa? Fi'il apa? Maksudnya af'alul khamsah apa tetap huruf ilat? Itunya. Kalau ya'funa, lihat ya'funa, ini dia termasuk apa? Salah satu apa? Al-af'al Alil khamsah. al-af'al al-khamsah. Sahih? Gimana i'rabnya nanti? Berarti i'rabnya dalam keadaan rafa apa? Subutun. Dalam keadaan ke sini ya, sini. Dalam keadaan nasab dan dalam keadaan jar berarti apa? Hasfun. Apanya yang kurang jelas? Oh berarti yang huruf ilat ini yang kayak fi'il domir tunggal mungkin ya Ustaz? Nah, yang ujungnya yang belum ada tambahan ujungnya. Belum ada tambahannya. Iya. Yang belum ada tambahan ujung. Huruf ilat itu dia munculnya huruf ilat, ya. Maksudnya i'rabnya nanti ketika huruf ilat kalau belum ada tambahan setelahnya. Kalau ada tambahan biasa seperti fi'il mudhari biasa. Kalau ada tambahan setelahnya maka seperti i'rab fi'il mudhari biasa. Soal asar, ada pertanyaan yang lain? Jelas ya insyaallah ya. Yakfi ya. Baik, kita ya sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi ke mulakhasnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.